Berbicara tentang sejarah, maka tidak akan lepas dari yang namanya masa lalu. Masa lalu dengan runtutan peristiwanya, keyakinan, kepercayaan, dan pelajaran hidup yang dibuktikan dengan adanya peninggalan-peninggalan baik fisik maupun non-fisik. Dan dengan peninggalan tersebutlah kita bisa tahu apa arti penting sejarah yang sebenarnya. Dengan demikian sudah sepantasnya kita menjaga dan melestarikan peninggalan-peninggalan tersebut. Dan salah satu tempat yang digunakan untuk menjaga dan melestarikan penemuan dan peninggalan tersebut adalah Museum Trowulan. Museum ini adalah museum arkeologi yang terletak di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Awalnya museum ini dibangun untuk mencegah penjarahan dan pencurian artefak dari situs Trowulan. Dan awalnya bangunan ini dibangun semacam gudang penyimpanan sederhana yang akhirnya berkembang menjadi Museum Trowulan. Museum ini didirikan oleh Henry MP, seorang arsitek Belanda sekaligus arkeolog, serta dengan berkat peran Kanjeng Adipati Aryo Kromojoyo Adinegoro selaku Bupati Mojokerto dan resmi dibuka pada tahun 1987. Bangunan ini mencakup lahan seluas 57.625 meter persegi yang di dalamnya menampung koleksi Museum Trowulan lama serta berbagai arca batu yang disimpan di Museum Mojokerto. Dan kini museum ini tidak hanya menyimpan arca dari Kerajaan Majapahit atau yang ada di Museum Mojokerto dulu, tetapi juga menyimpan berbagai temuan arkeologi yang ditemukan di seluruh Jawa Timur, mulai dari era Raja Erlangga, Kediri, Singasari, dan Majapahit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nevia Ulinurha dari kelas IPSA semester 6 akan melakukan observasi di Museum Trowulan Majapahit pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2020. Untuk kelanjutannya dilanjutkan ke dalam. Untuk candi ini yang di depan saya bernama Candi Narasima atau arca. Narasima adalah arca penjelmaan atau hayalan Anyarata dari Dewa Wisnu dengan figur manusia berkepala singa dalam posisi menghimpit dan membelah dada. Ini berkepala singa membelah dada. Ini menggambarkan kekejaman Raja Hiranyasaki yang masih merupakan bangsawan Asura, di mana raja ini mendapatkan anugerah dari Dewa Brahma dengan kekebalan sehingga tidak dapat dibunuh oleh siapapun. Dan pada akhirnya Dewa Wisnu yang dapat menjelma menjadi Narasima. Yang selanjutnya ini adalah prasasti Ganesha. Ganesha adalah anak dari Dewa Siwa dengan Dewi Parwati. Dalam mitologi Aparajita disebutkan mempunyai ciri-ciri berkepala gajah seperti pada gambar tersebut. Kemudian dua tangan di belakang masing-masing membawa peracu. Dan pada bagian belakang terdapat inskripsi yang menceritakan tentang pemujaan di Dharma Kabikun atau pertapaan ilmu. Bagian atas tidak terbaca dengan jelas, penggalan yang ada hanya 826 cakra Masehi, 826 cakra atau 904 Masehi. Hari dan bulannya tidak jelas. Bagian yang terbaca adalah bagian bawah yang berisi kutukan-kutukan bagi yang melanggar ketentuan dalam prasasti.
Ini adalah arca Dewa Wisnu yang menaiki Garuda. Bisa dilihat itu kedetailannya. Arca Wisnu naik Garuda menggambarkan cerita Garuda ya, yang menceritakan asal mula Garuda menjadi kendaraan Dewa Wisnu. Diperkirakan arca ini berasal dari relung utama dinding belakang percandian Belahan dan diduga merupakan arca perwujudan Dewa Erlangga. Kemudian selanjutnya ini adalah tentang arca Garuda. Ini adalah ciri khas dari istilah lain dari Minak Jinggo ini yang ada di Mojokerto. Itu Garuda. Ya, istilah ini diberikan oleh penduduk di mana asal arca ini ditemukan. Dalam catatan Belanda, arca ini disebut Mahakala atau Bhairawa yang memiliki ciri-ciri berwajah raksasa. Ini berwajah raksasa. Ini arcanya udah agak rusak ya. Mata melotot, upawita berupa ular. Itu upawitanya berupa ular yang dikalungkan. Dan tangan kanan memegang belati. Itu mungkin di arcanya belatinya sudah rusak, jadi tidak terlihat begitu jelas. Dengan melihat ciri-ciri lain yang tidak disebutkan dalam catatan Belanda, diduga arca Minak Jinggo ini merupakan arca Garuda. Ciri-ciri lain badannya bersayap, itu sayapnya. Bersayap kanan kiri, kaki bertaji, dan bagian mulutnya patah yang diduga merupakan paruh. Ini bagian mulutnya itu kan patah, nah itu diduga bagian paruh dari burung Garuda tersebut. Terdapat arca-arca lain dan masih banyak lagi. Nah, seperti itu. Karena yang di dalam museum ini bukan hanya dari arca yang ditemukan di Kerajaan Majapahit yang ada di Mojokerto, jadi masih begitu banyak arca yang tidak saya detailkan satu persatu, hanya beberapa saja karena sudah terlalu banyak, begitu banyaknya arca-arca yang ada di museum ini.